Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, saya akan melanjutkan tentang tutorial untuk pengisian pengelolaan kinerja guru di PMM gitu ya. Nah kebetulan ini sedang rame-rame disosialisasikan di dinas provinsi dan juga dinas kabupaten atau kota gitu ya. Jadi izinkan kami juga untuk mensosialisasikan lewat akun YouTube kami gitu. Nah, untuk pembahasan kali ini teman-teman itu tentang panduan lengkap untuk pengisian pengelolaan kinerja guru di PMM 2024 gitu. Ini lengkap ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan nanti penilaian gitu. Makanya mohon maaf izinkan kami nanti share screen ya. Makanya nanti silakan Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan baik gitu. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ini untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM ini sudah resmi ya dari Kemendikbudristek. Nah, ini surat edaran resminya atau Juknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini sudah resmi ya. Nah, ini juknisnya nih ya. Nah, sampai ke bawah termasuk rubrik-rubrik atau format-formatnya. Nah, ini juknisnya atau surat edaran resminya. Nah, untuk kali ini yang akan kami paparkan itu lewat ini aja, lewat PPT ya, tentang panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru. Nah, silakan untuk Bapak Ibu bisa disimak. Mari kita belajar bersama gitu ya. Untuk tutorial secara lengkapnya itu sudah ada di akun YouTube kami. Silahkan bisa dikunjungi. Nah, jadi untuk pengelolaan kinerja ini, Bapak Ibu, itu eh, untuk semester yang sekarang itu periodenya 1 Januari sampai 30 Juni ya di semester ini. Nah, untuk pengelolaan kinerja untuk guru ini terdiri dari 3 tahapan. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan juga ada penilaian gitu. Nah, kemudian tahapan pengerjaan pengelolaan kinerja untuk perencanaan, ini guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. Jadi nanti silahkan dalam perencanaan Bapak Ibu hanya diperbolehkan memilih satu indikator. Nah, untuk guru di sekolahnya itu boleh sama, boleh berbeda indikatornya. Dan juga nanti kalau sudah mengisi SKP di PMM ini, Bapak Ibu tidak usah mengisi SKP di kinerja BKN seperti tahun sebelumnya, ya. Nah, itu untuk perencanaan ini terakhirnya itu tanggal 31 Januari 2024 ya untuk perencanaan. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk pelaksanaan ini di tahapan ini kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Nah, kemudian di bagian penilaian, ini kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem kinerja BKN. Oke, kita lanjut di sasaran pengguna pengelolaan kinerja. Jadi siapa aja sih gitu yang diperbolehkan menggunakan fitur untuk pengelolaan kinerja ini? Yang pertama, Bapak Ibu, itu guru ASN ya. Yang diwajibkan adalah guru ASN. Dari mulai bulan Januari 2024, guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM yang terintegrasi dengan kinerja BKN. Nah, jadi untuk tahapan pertama itu kita membuat perencanaan dulu di bulan Januari gitu ya. Nah, nanti untuk pelaksanaannya itu dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei gitu. Nanti Juninya itu penilaian. Dan ini sudah terintegrasi dengan kinerja BKN. Jadi kita cukup mengisi SKP di PMM. Di kinerja BKN-nya tidak usah gitu.
Nah, kemudian untuk guru non ASN bagaimana? Untuk guru non ASN ini sekedar dianjurkan. Guru non ASN dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Jadi yang guru non ASN ini kan dianjurkan, boleh mengisi, boleh tidak, gitu ya. Tapi alangkah baiknya mengisi untuk menambah wawasan dan pengetahuan gitu ya. Silahkan saja untuk teman-teman guru non ASN, ini sekedar anjuran, boleh mengisi, boleh tidak. Yang wajib itu guru ASN ya, terutama PNS gitu, dan juga P3K. Nah, kemudian untuk kepala sekolah sebagai atasan, ini berperan sebagai asesor dan coach bagi guru dalam pengelolaan kinerja KS, dan KS adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Jadi nanti ajuan dari guru SKP-nya ya, di PMM ini nanti harus disetujui oleh kepala sekolah gitu. Dan nanti gurunya harus membuat atau menyepakati ya di PMM-nya. Nah, kemudian kepala sekolah sebagai pegawai juga ini mengisi ya tahapan pengelolaan kinerja. Untuk kepala sekolah ini mulai bisanya mengisi ya, mulai bisa mengisi itu tanggal 15 Januari 2024 Bapak Ibu kepala sekolah. Sementara yang ada di fitur kepala sekolah itu baru muncul tentang periksa ya hasil ajuan dari semua guru di sekolahnya. Jadi untuk pengisian perencanaan kepala sekolah ini mulainya itu tanggal 15 Januari 2024 untuk kepala sekolah ya. Mohon maaf mungkin untuk durasinya ini panjang ya karena ini panduannya gitu. Nah, kemudian ini halaman beranda pengelolaan kinerja jika memang nanti ajuan Bapak Ibu guru itu sudah disetujui oleh kepala sekolahnya ya. Ini akan seperti ini halaman berandanya. Nah, sekarang kita ke tahapan perencanaan kinerja Bapak Ibu ya. Cara pengisiannya seperti apa gitu. Nah, sebetulnya untuk pengisian pengelolaan kinerja ini baik RHK, bukti dukung, poin, dan sebagainya sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, di tutorial sebelumnya. Silahkan dicek ya, atau dikunjungi. Nah, di kesempatan kali ini saya bahas dari awal sampai akhir ya, lewat buku panduan. Nah, yang pertama, silahkan Bapak Ibu guru ini bisa masuk ke akun PMM-nya masing-masing dengan menggunakan akun Belajar ID. Nah, nanti jika mau masuk itu ada identitas ya, ada identitas lah gampangannya. Nah, intinya kita masuk aja ke sini dulu lah. Nah, Bapak Ibu silahkan bisa klik mulai ya, klik mulai untuk perencanaan. Nah, setelah klik mulai nanti akan muncul yang namanya identitas diri. Dicek nama, NIP, statusnya, pangkat, jenjang. Nah, jika data Bapak Ibu guru PNS atau P3K ini sudah benar, ini data sudah benar. Jika ada yang salah, ini silahkan klik edit, atau ingin menambahkan jenjangnya silahkan klik edit ya. Nah, itu. Jadi pastikan datanya di sini benar. Nah, jika ada yang salah datanya, ini silahkan melakukan pembaharuan data di Dapodik apabila tidak sesuai gitu ya. Nah, jika datanya sudah sesuai, kita klik lanjut ya, kita klik lanjut. Nah, maka akan dibawa ke tahapan perencanaan kinerja. Pada tahapan perencanaan ini, Bapak Ibu guru ini dapat merencanakan kinerja Bapak Ibu dengan memfokuskan satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan dari hasil rapor pendidikan di sekolahnya masing-masing ya, di satuan pendidikan masing-masing. Jadi nanti memilih satu indikator saja ya. Setiap guru itu boleh sama, boleh berbeda. Tergantung indikator mana yang ingin ditingkatkan di semester ini ya, gitu. Nah, perencanaan kinerja ini terdiri dari praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja sampai dengan rangkuman Bapak Ibu ya. Nah, ini ya ada praktik pembelajaran sampai dengan rangkuman. Nah, ini ya, jika ingin melihat rapor pendidikannya tinggal diklik aja di sini ya Bapak Ibu, tinggal diklik. Nah, ini nanti akan nampak
rapor pendidikan di sekolah kita. Silakan bisa didiskusikan dengan kepala sekolah yang ingin dikembangkan itu yang mana ya. Nah, jika sudah tinggal saya mengerti. Nah, ini indikator-indikator yang akan muncul di akun PMM Bapak Ibu ya. Pilih satu aja yang akan dijadikan atau yang akan dikembangkan di semester ini. Nah, pilih salah satu ya. Nah, jika sudah kita memilih salah satu dari 8 indikator, kita ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu ya, tinggal diklik aja. Nah, jika sudah sampai di pengembangan kompetensi, ini kita membuat yang namanya rencana hasil kerja. Kita mengisi yang namanya RHK atau rencana hasil kerja gitu. Nah, untuk poin di sini totalnya itu minimal 32 poin Bapak Ibu ya. Maksimalnya itu 128 poin dalam satu semester. Jadi diusahakan itu tengah-tengah antara 32 sampai 128 poin. Jadi sekali lagi batas minimalnya itu yang harus dipenuhi poinnya itu 32, maksimalnya 128. Silakan dipilih rencana hasil kerja, disesuaikan dengan bukti dukungnya ya. Jangan asal pilih di sini. Karena di sini ada bukti dukungnya Bapak Ibu, ada juga target kuantitasnya. Apakah satu kegiatan, dua kegiatan, otomatis nanti poinnya akan bertambah jika kegiatannya semakin bertambah ya. Nah, jika sudah mengisi satu ini ya, di di tanda panah ini sudah bisa klik tambah, klik tambah, klik tambah sampai dengan jumlah poin ini terpenuhi 32 poin batas minimalnya. Pak, cari amannya yang seperti apa? Ya silahkan bisa lebih dari 32 poin. Yang penting minimalnya 32, maksimalnya 128 untuk rencana hasil kerja. Ini harus berhati-hati di sini ya kita memilihnya. Karena nanti harus ada bukti dukungnya, baik laporan maupun sertifikat maupun SK atau surat tugas gitu ya. Untuk bukti dukung ini berbeda-beda Bapak Ibu ya. Di sini ada tergantung dari RHK yang kita pilih gitu. Nah, kalau sudah semua di sini memenuhi 32 poin, kita klik ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini Bapak Ibu bisa memilih ya, bisa memilih. Nah, di sini ya, bisa memilih salah satu RHK tugas tambahannya. Apakah di ekstrakurikuler, di operator dapodik, di bendahara sekolah, di wakil kepala sekolah, di kepala perpustakaan, di kepala laboratorium, silahkan itu bisa dipilih. Jika memang diberi tugas tambahan oleh kepala sekolahnya, gitu ya. Jika tidak diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolahnya, ya Bapak Ibu tidak usah mengisi tugas tambahan ini. Tugas tambahan ini sifatnya opsional ya. Opsional ini boleh diisi, boleh tidak, tergantung dari tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Jika memang memberikan tugas tambahan kepala sekolah ya isi di sini ya, dipilih aja. Tapi jika tidak diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolah ya tidak usah gitu ya. Nah, kalau sudah di tugas tambahan, kita ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini silahkan di sini pilih ya, ada 7 aspek yang dapat diobservasi. Mulai dari berorientasi pelayanan sampai ke bawah ya, sampai ke adaptif dan seterusnya ya, silahkan. Jika sudah semua, kita ke rangkuman. Nah, silahkan dicek lagi nih ya, dicek lagi di rangkumannya apakah sudah benar-benar fix, sudah benar-benar yakin RHK yang sudah kita buat. Jika ingin dirubah tinggal klik ubah. Tapi jika sudah benar-benar yakin untuk bukti fisiknya, bukti dukung dan juga jumlah poinnya, kita klik ajukan aja ya. Di sini kita klik. Nah, setelah diajukan nanti tinggal menunggu persetujuan dari atasan. Gitu ya. Harap menunggu persetujuan rencana kinerja Anda dari kepala sekolah. Nah, nanti silahkan bisa berkoordinasi dengan kepala sekolahnya, Pak.
untuk perencanaan saya di PMM itu sudah diajukan, mohon untuk segera diperiksa atau disetujui, gitu. Nah, jika Bapak Ibu ingin merubahnya, kan ini sudah diajukan tentu tidak bisa, atau ingin menggantinya tidak bisa. Itu digantinya atau diubahnya di akun PMM kepala sekolah. Itu pun dengan syarat belum disetujui oleh kepala sekolahnya, ya. Tapi jika sudah disetujui, apalagi sudah disepakati oleh Bapak Ibu, ya sudah tidak bisa merubah RHK-nya lagi. Jadi cermati baik-baik sebelum diajukan, gitu ya. Tapi jika sudah diajukan ingin dirubah, silakan hubungi kepala sekolahnya lewat akun PMM kepala sekolahnya supaya dirubah, didiskusikan. Yang penting belum disetujui atau belum disepakati oleh kepala sekolah itu masih bisa dirubah. Tapi kalau sudah disetujui atau sudah disepakati oleh Bapak Ibu ya sudah tidak bisa dirubah. Lanjutkan aja ya. Nah, sekarang menyepakati rencana kinerja. Jika Bapak Ibu sudah disetujui RHK-nya atau perencanaannya oleh kepala sekolah, ini nanti tampilannya akan seperti ini ya. Setelah perencanaan kinerja Anda disetujui, Anda sebagai guru perlu memeriksa kembali penyesuaian dari atasan. Apabila sudah sesuai, Anda bisa menyepakati gitu ya. Nah, kita klik cek di sini perencanaan kinerja jika sudah disetujui oleh kepala sekolah. Nah, silakan dicek di sini ya. Dicek hasil dari pemeriksaan kepala sekolah. Nah, jika sudah sesuai, kita ke hasil kerja. Nah, ya. Kita cek lagi nih semuanya ya. Nah, jika memang Bapak Ibu sudah sesuai, silakan klik sepakati ya. Dari kepala sekolah kan sudah menyetujui. Nah, Bapak Ibu juga itu harus disepakati. Ini paling lambat itu 31 Januari 2024 ya untuk menyepakati ini karena itu batas terakhir perencanaan. Nah, tinggal klik sepakati aja di sini. Jika sudah disepakati, Bapak Ibu tiba waktunya ke pelaksanaan kinerja. Nah, ini tampilan awal untuk pelaksanaan kinerja. Jadi nanti jika sudah disepakati tampilannya akan seperti ini ya. 1 Januari sampai 30 Juni pelaksanaan kinerja. Bisa dicek langkah observasinya itu seperti apa gitu ya. Nah, tiba waktunya sekarang di pelaksanaan Bapak Ibu. Jadi di perencanaan itu sudah selesai sampai dengan 31 Januari 2024 nanti ya. Pastikan sudah disetujui oleh KS-nya dan sudah disepakati oleh Bapak Ibu. Kalau sudah tiba di pelaksanaan di bagian diskusi gitu ya. Nah, kemudian ini pelaksanaan observasi Bapak Ibu ini sudah masuk di pelaksanaan ya. Untuk memulai pengisian dokumen, persiapkan observasi kelas ya, persiapkan observasi kelas. Gitu. Nanti tinggal klik kumpulkan. Nah, yang perlu diperhatikan ini bahwa pengisian pelaksanaan ini harus dilakukan secara berurutan. Anda tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila belum selesai. Jadi intinya ini satu persatu ya. Kita klik kumpulkan di sini. Nah, ini formulir diskusi persiapan. Jadi ini kita sudah di tahapan pelaksanaan di bagian diskusi persiapan. Pilih perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh Bapak Ibu dengan memberikan tanda checklist pada kotak di sini. Silahkan dipilih mana yang ingin Bapak Ibu perbaiki gitu. Isi kolom dengan upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, di sini juga silahkan diisi. Ini di tahapan formulir diskusi persiapan. Ini kan kita sudah masuk di pelaksanaan nanti. Pelaksanaan itu nanti dari bulan Februari sampai bulan Mei ya. Sampai bulan Juni lah gampangannya. Nah, setelah diskusi ini nanti akan ada yang namanya menentukan jadwal observasi Bapak Ibu. Jadi ini mohon untuk mengisi jadwal observasi dengan mendiskusikan dengan kepala sekolah dan pastikan bahwa waktunya sudah sesuai. Nah, silahkan ini di sini
pilih tanggal untuk pelaksanaan observasinya. Nah, kemudian jenjangnya itu dan kelasnya silahkan ya, jenjang dan kelasnya yang ingin diobservasi itu silahkan bisa diisi. Nah, kemudian opsional atau catatan lain juga bisa diisi di sini. Nah, jika sudah Bapak Ibu, itu silahkan unggah dokumen di sini ya. Silahkan, ini sifatnya opsional ya. Untuk dokumen RPP, modul ajar, perangkat asesmen, silahkan bisa diunggah di sini. Nah, kalau sudah klik kumpulkan. Nah, itu pelaksanaan observasi Bapak Ibu. Sudah selesai, tiba waktunya ke sini ya. Jadi dokumen berhasil dikumpulkan dan langkah selanjutnya adalah guru menunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi. Jadi jika sudah dikumpulkan dokumen yang tadi, ini nanti kepala sekolah melakukan observasi kelas ya. Kepala sekolah akan melakukan observasi praktik kinerja Anda. Nah, klik rincian untuk melihat nantinya ya, yang terdiri dari rincian observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, ini rincian observasinya Bapak Ibu ya, terdiri dari jadwal dan fokus penilaian dari observasi. Ini tampilannya seperti ini nanti. Nah, jika sudah membuat jadwal dan observasi, tiba waktunya didiskusi tindak lanjut observasi kelas gitu. Nah, rangkaian ini ya untuk observasi dan juga ini sudah diperiksa oleh atasan untuk observasinya sudah, ini akan muncul ini ya. Apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi, akan muncul tanda checklist. Nah, tanda checklist akan muncul ya jika sudah dilakukan observasi oleh kepala sekolahnya. Nah, kemudian melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen. Klik aja kumpulkan di sini Bapak Ibu ya, tinggal klik aja. Nah, ini periksa hasil penilaian observasi. Jadi jika sudah dinilai oleh kepala sekolah, sudah diobservasi, ini akan muncul seperti ini. Kita tinggal klik lanjut. Nah, formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas ini isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu praktik di kelas, kepala sekolahnya melakukan observasi. Ditulis nih di sini tantangannya apa ya. Contoh, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri gitu ya. Nah, kemudian memilih tindak lanjut dari PMM. Selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk memilih pilihan belajar di PMM untuk kegiatan tindak lanjut. Silahkan ini dipilih di sini ya. Pilih salah satu atau lebih, boleh lebih ya di sini. Silahkan dicentang aja, dipilih untuk tindak lanjut dari PMM. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, di bagian periode tindak lanjut, tuliskan rencana periode Anda untuk mempelajari materi di PMM. Contoh nih ya, periodenya itu Mei sampai Juni umpamanya untuk mempelajari materi di PMM. Nah, kemudian pilih dukungan yang dibutuhkan oleh Anda untuk melakukan tindak lanjut di sini ya. Contoh nih kebutuhan dukungannya, sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Tinggal dipilih di sini nanti. Nah, tiba waktunya kita ke memilih tindak lanjut dari pilihan belajar lainnya. Jadi Bapak Ibu dapat mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lainnya untuk tindak lanjut apabila ada rencana pilihan belajar lainnya ya. Jadi jika ada pilihan belajar lainnya bisa memilih di sini ya, gitu. Nah, jika semua yang sudah kita isi ingin disimpan, bisa klik simpan draft. Tapi jika ingin dikumpulkan, umpamanya sudah selesai semua, kita klik kumpulkan aja di sini ya. Nah, tiba waktunya ke refleksi. Tadi kan diskusinya udah, observasinya udah. Sekarang tinggal ke refleksi tindak lanjut observasi kelas. Nah, di sini pengumpulan dokumen refleksi tindak lanjut Bapak Ibu.
Setelah di sini selesai, ini selesai, ini selesai, ini selesai, tiba di kumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Tinggal diklik aja. Ini tahapan akhir ya. Nah, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi hasil refleksi pembelajaran Anda dari platform Merdeka Mengajar. Gitu ya, silahkan diisi di sini. Ini formulirnya. Nah, pada bagian kiri ini merupakan hasil pengisian rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Ya, di sini. Ini hasilnya, tinggal klik selanjutnya. Nah, untuk pengisian ini maksimal 500 karakter. Gitu ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke sini. Ini isi 3 tantangan yang paling sulit dihadapi pada saat melakukan perubahan. Silakan di kolom-kolom ini diisi ya dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Silakan diisi ini di tahapan akhir pelaksanaan Bapak Ibu ya. Nah, di sini lakukan pengisian yang sama ya apabila Anda juga memasukkan pilihan belajar selain menggunakan platform Merdeka Mengajar dengan pertanyaan yang sama. Jadi jika Bapak Ibu itu tidak melakukan pilihan belajar selain platform Merdeka Mengajar, ini bisa mengisi di sini ya. Nah, jika ingin disimpan hasilnya silakan simpan draft ya. Jika ingin dikumpulkan silakan klik kumpulkan. Nah, tahapan untuk pelaksanaan itu sudah selesai ya. Pelaksanaan observasi kelas sudah selesai ditandai dengan angka menunjukkan 100%. Jadi jika kepala sekolah sudah melakukan observasi terhadap Bapak Ibu dan sudah menilai semuanya ya dari diskusi, dari observasi yang tadi saya sampaikan, ini untuk praktik pembelajaran di sini tandanya sudah 100%. Gitu. Silahkan bisa dicek langkah observasi ya di sini. Nah, sekarang tiba waktunya di pengumpulan dokumen dan bukti dukung gitu. Jika di sini sudah muncul 100%, Bapak Ibu tinggal mengumpulkan di sini bukti dukung kompetensinya. Untuk bukti dukung ini berbeda-beda, tergantung dari RHK yang sudah disetujui. Gitu ya, kita selesaikan satu-satu nih. Kita yang ini dulu Bapak Ibu ya. Nah, silakan nih dikumpulkan di sini sesuai dengan RHK yang kita pilih gitu. Nah, silakan ya dikumpulkan di sini. Kita klik gitu. Nah, silakan diunggah nih pengembangan kompetensi sesuai dengan RHK. Yang kita pilih itu bukti dukungnya apa aja. Kalau sertifikat ya silakan diunggah ya, diunggah di sini. Pokoknya bukti dukungnya silakan diunggah gitu. Nah, kalau sudah diunggah kumpulkan gitu ya. Nah, pilih cara unggah bukti dukung. Di sini silahkan klik unggah dokumen atau ambil karya gitu untuk melampirkan hasil bukti belajar ya. Nah, untuk formatnya itu PDF. Nah, ini dokumen yang terunggah di draft bukti karya ya. Ini dari bukti karya di sini bisa diunggah dokumen atau bisa ambil dari bukti karya ya gitu. Nah, ini hasil kerja utama. Bukti dukung sudah terunggah di sistem pengelolaan kinerja. Nah, ini buktinya sudah terunggah. Ada tulisan cek dan juga edit Bapak Ibu ya. Silakan bisa klik cek untuk melihat kembali hasil unggahan. Klik edit apabila ingin menggantinya. Nah, jika ingin menyimpannya, Bapak Ibu bisa klik simpan draft. Kalau sudah yakin, tinggal dikumpulkan ya. Tinggal klik kumpulkan. Nah, selamat ya. Bukti dukung Bapak Ibu sudah berhasil dikumpulkan dengan ditandai sudah dikumpulkan. Tandanya hijau. Kalau ingin mengeceknya, silakan bisa melihat hasil pengunggahan Bapak Ibu di sini. Gitu ya. Nah, ini belum dikumpulkan. Nanti bisa dikumpulkan lagi ya. Disetor lah istilahnya. Nah, tahapan ini sudah selesai Bapak Ibu di pelaksanaan ya. Untuk bukti dukung pengembangan kompetensi juga sudah diupload atau dikumpulkan. Maka ke bagian tugas tambahan ya. Kan tahapannya pengembangan kompetensi ini selesaikan dulu baru ke tugas tambahan. Klik aja di sini. Nah, udah selesai Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi
Untuk lengkapnya seperti itu, Bapak Ibu silahkan bisa dipraktikkan gitu ya. Itu panduan lengkap untuk pengisian perencanaan SKP guru ya di PMM, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya, baik praktik pembelajaran maupun observasi kepala sekolah, sampai dengan bukti dukungnya itu diuploadkan sesuai dengan RHK yang kita pilih gitu. Nah, untuk tutorial-tutorial secara detailnya ini sudah kami sampaikan lengkap di sini ya. Silahkan bisa dikunjungi aja. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ya bisa membantu lah paling tidak ya. Dan juga bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu yang memang untuk pengisian SKP di PMM ini masih bahan baru gitu ya. Yang penting Bapak Ibu tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sebagai guru ya, mencerdaskan murid-muridnya dan juga pembelajaran berpihak pada murid. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.